Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Oyuma Desktop. Kali ini merupakan sebuah rakitan PC teman saya yang menggunakan iGPU. Dari hasil cicil setiap hari dia gajian per bulan dari tahun kemarin. Jadinya jangan kaget kalau lihat total harga yang kurang efisien, soalnya ini rakitan untuk menunggu GPU RX 9070 GRE rilis nantinya atau GPU cocok lainnya. Tentu saja saya akan memberikan rekomendasi yang murah untuk budget kalian sesuai judul ya, dengan performa yang mirip. Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak. Part pertama dari rakitan ini adalah Ryzen 5 5600G. Menurut saya ini pilihan yang tepat untuk kalian yang sedang menabung GPU nantinya atau ingin rakitan hemat daya. Dengan 6 core 12 thread dan arsitektur Zen 3, CPU ini mempunyai base clock 3,9 GHz dengan boost clocknya hingga 4,4 GHz, serta TDP-nya 65 Watt cukup efisien. Keunggulan utama dari GPU ini mempunyai iGPU Radeon Vega 7 yang performa bisa disandingkan dengan GTX 750 Ti. Cukup mumpuni untuk game ringan atau e-sport. Soketnya masih AM4, jadi masih memakai RAM DDR4. Namun kekurangan ada di PCIe-nya yang masih Gen 3, sehingga SSD atau GPU Gen 4 akan terbatasi di kecepatan Gen 3. Untuk GPU mungkin tidak terlalu terasa, tapi untuk SSD pengaruhnya cukup signifikan. 5600G tetap jadi pilihan bijak, meskipun sekarang sudah ada Ryzen 5 5500 GT yang harganya lebih murah dan performanya hampir sama. CPU ini didapatkan dalam kondisi baru, versi tray, dengan harga Rp1.850.000. Tapi karena saat ini harganya naik dan stoknya mulai langka, saya sarankan kalian pertimbangkan 5500 GT sebagai alternatif dengan performa yang sama. Untuk motherboard menggunakan Asus B550M A Prime Wi-Fi 2. Menurut saya ini pilihan yang bijak kalau kalian mencari motherboard dengan dukungan software yang user friendly selain dari MSI. Mobo ini sudah support semua prosesor Ryzen dengan soket AM4 dan punya 2 slot SSD NVMe, satu untuk Gen 4 dan satu lagi Gen 3 serta 4 konektor SATA 6GB per second. Slot PCIe terdiri dari satu PCIe X16 dan 2 PCIe X1. Lalu ada 4 slot RAM DDR4. Kelebihan lainnya sudah ada WiFi bawaan, jadi kalian tidak perlu beli WiFi card atau dongle tambahan. Untuk konektor bisa bilang cukup lengkap, terdiri dari satu USB Gen 3, satu ARGB, 2 USB Gen 2, satu audio, 3 case fan, satu CPU fan, 2 RGB header 12 volt. Lalu untuk I/O portnya terdiri dari 2 USB 3 Gen 2, 4 USB 3 Gen 1, Wi-Fi 6, 1 PS2, 1 DVI, 1 D-Sub, 1 HDMI, 1 LAN, dan 3 audio jack. Tapi kekurangannya yaitu heatsink di VRAM-nya tergolong minim dan tidak ada heatsink bawaan untuk SSD. Mobo ini dibeli kondisi baru seharga Rp1.689.000. Tapi kalau kalian ingin opsi lain, saya sarankan lihat juga MSI B550M Pro VDH yang fiturnya cukup bersaing. Sedangkan untuk RAM-nya adalah tim T-Force Delta TUF ARGB 16GB 8x2 3600 MHz DDR4. RAM ini kalau dibilang overpriced juga tidak, tapi dibilang murah juga enggak untuk sekelas DDR4. Karena RAM ini sudah ARGB apalagi embel-embel logo TUF. Dengan harga di bawah 600k untuk speed 3600 MHz 16GB di harganya tidak buruk juga. Sayangnya RAM ini terlalu tinggi untuk heatsink RAM-nya. Jadi jika kalian menggunakan CPU tower cooler yang lebar sampai tutupin slot RAM, maka RAM ini akan mentok dengan CPU coolernya. RAM ini didapatkan kondisi baru di harga Rp595.000. Untuk hemat budget saya sarankan cari Ticred Classic, Apacer Knox atau Adata D35 yang harganya di bawah Rp480.000 untuk kapasitas 16GB 3200 MHz. Lalu storage yang dibeli secara bertahap terdiri dari 2 SSD NVMe 2500GB dan 1 SSD SATA 1TB, yang membuat saya bertanya langsung kepada dia, kenapa nggak beli NVMe 1TB langsung saja? Biar nanti ada satu slot NVMe 1TB buat NVMe keduanya nanti. Dan dia ya menjawabnya baru kepikiran, ya kalau gitu mau apa dikata. Jadi untuk storage pertama pilihannya adalah MSI Spatium M450 M.2 NVMe Gen 4. Dari segi spek bagi saya itu kurang, yang terdiri dengan speed rate 3600 MB per second dan write-nya 2300 MB per second. Jika di-compare tim MP44L dan PNY CS2241 dan Cleve Crash C910 yang saya sama-sama 500GB, bagi saya itu speednya masih kurang. Jadinya M450 sangat standar di Gen 4, tapi kurang worth it dari harga dan spek bagi saya daripada ketiga SSD yang saya sebut tadi, sehingga membuat kurang menarik untuk dibahas. SSD ini didapatkan kondisi baru di harga Rp650.000. Sedangkan storage kedua tetap memakai merek MSI, yaitu MSI Spatium M390 NVMe Gen 3 yang tadi merupakan Gen 4, sedangkan ini Gen 3. Untuk spesifikasinya terdiri dari read 3300 MB per second dan write-nya 2300 MB per second.
yang bisa dibilang bagus untuk kelas SSD Gen 3. Rata-rata speed NVMe Gen 3 itu di sekitaran 2500 dan rate 1500 untuk varian 500 GB-nya. Jadinya bisa dibilang ini good choice dari spek dan harga, walau sayangnya udah lumayan goib di marketplace. Tapi kalian bisa beli alternatif SSD Gen 3 500 GB yaitu Clearcraft C715 dari spek dan harga yang hampir mirip. Sedangkan SSD ini didapatkan di kondisi baru di harga 523.000. Lalu storage terakhir yaitu PNW CS900 1TB SATA 3 yang merupakan hasutan saya buat nama SSD lagi, yaitu 1TB. Dia punya bias sekitar 1 jutaan, tapi lebih bagus ada sisa. Sedangkan mau saranin NVMe slot sudah pakai semua. Jadinya saya saranin SSD SATA yang kebetulan harga SSD SATA ada beberapa yang waras. Salah satunya ini. Dari segi spek untuk rate-nya sekitar 535 MB per second, sedangkan write-nya 515 MB per second. Yang menurut saya sangat bagus dibanding dengan kompetitor di harga yang sama seperti tim CX2 atau Adata SU650 dan Hexemiwave. Jadinya untuk SSD SATA kalau ada duit berlebih bisa diambil dengan kondisi baru di harga 880.000. Tapi kalau ada budget di bawah 800k bisa incer Hexemiwave atau Adata SU650 atau Vigen Platinum saja. Untuk PSU memilih Fractal Design Ion 750W 80 plus Gold full modular. Untuk PSU ini memiliki spek kapasitor utama dari Jepang Tier 1 yaitu Nichihon 105 derajat, sedangkan second capsys yaitu Taiwan Tier 2 Taipo 105 derajat serta topologi yang lumayan. Fractal Ion sudah full range, jadinya cocok untuk tegangan listrik di Indonesia. Sedangkan proteksinya diklaim terdiri dari OVP, OVP, OPP, SCP, OCP, OTP, dan memiliki masa garansi 7 tahun. Untuk konektornya terdapat 1x24 pin MOBO, 3x8 pin PCIe, 2x8 pin CPU, 8x pin SATA, dan 3x pin Molex. Dari segi spek, PSU ini sangat menjanjikan, apalagi harganya waktu itu lumayan bersaing dan banyak direkomendasikan. Tapi sayangnya PSU ini udah ada beberapa kasus yang apes di Facebook dan forum-forum lainnya, yang membuat PSU ini redup dari pembahasan. Apalagi sudah tergeser posisinya karena harga mepet XPG Core Reactor 2 dan First Player NGDP. Kemudian untuk PSU ini didapatkan kondisi baru di harga 1.375.000. Cooler yang digunakan adalah Deepcool AG400 Plus digital yang pernah saya bahas sebelumnya. Alasan pemilihan ini karena ingin cooler yang tampilan simple tapi sudah dilengkapi display digital. Cooler ini sebelumnya pernah saya bahas di video rakitan PC pribadi dan sudah mendukung bracket terbaru AM5 maupun LGA 1851. Cooler ini dilengkapi dua fan ARGB dengan menggunakan hydraulic bearing dengan tingkat kebisingan sekitar 31 desibel. Untuk tampilan atau suhu digitalnya menggunakan konektor USB Gen 2. Heatsinknya masih sama seperti AG400 biasa yang pakai 4 heat pipe dengan copper base. Tapi versi digital ini tampil lebih rapi dan minimalis. Menurut saya kalau beli baru harganya kurang worth it karena ada banyak opsi lain dengan performa yang serupa. Apalagi saya sendiri waktu itu dapat versi bekas. Tapi kalau kalian tetap ingin tampil clean dan ada display suhu, kalian bisa coba ambil PC cooler RT500. Cooler ini didapatkan dalam kondisi baru di harga 530.000. Untuk casingnya adalah Dragfresh DK431 EATX. Sudah support MOBO ukuran EATX, GPU panjang hingga 400 mm dan punya 7 slot ekspansi yang cukup untuk GPU tebal hingga 4 slot lebih. Penyimpanan bisa dipasang 2 HDD 3,5 inch dan 2 SSD 2,5 inch sekaligus. Untuk airflow casing ini sangat bagus karena bagian depan, atas, dan bawahnya pakai mesh. Plus bonus 4 fan ARGB bawaan, jadi tidak perlu beli fan bawa tambahan lagi. Support radiator hingga 360 mm di depan atau di atas. Dan fan bisa dipasang total sampai 10 titik. Side panel pakai tempered glass dengan sistem engsel, jadi gampang dibuka. I/O portnya juga lengkap, ada power button, reset, 2x USB Gen 2, 1x USB Gen 3, dan 1 audio jack. Kalau kalian cari casing lega, banyak fitur dan gak ribet soal airflow, ini pilihan yang layak. Dengan harga 745.000, casing ini sangat worth it. Alternatifnya bisa cek Gamdia Stalos M3 Mesh, FSP M340 atau Montex SR. Nah, selanjutnya karena rakitan PC ini tidak ada rekaman proses rakitan soalnya rakit di rumahnya, maka hanya ada data benchmarknya saja. Maka dilanjutkan untuk melihat performa dari rakitan PC ini.
Jadi gimana performanya menurut kalian? Jujur saja, jika rakitan ini ditotalin, kalian bisa mendapatkan spek rakitan PC yang sudah ada GPU eksternal dan performanya jelas di atas berkali-kali lipat jika dimaksimalkan budgetnya. Tapi karena dia merakitnya melalui cara menyicil part-part PC-nya, maka tentu saja dia bisa membeli part-part sesuai budget yang ada. Apalagi tujuan rakit PC ini agar bisa dipasangkan RX 9070 GRI karena belum rilis. Walau tujuan awalnya RTX 4070 Super, karena sekarang malah naik harganya. Untuk total rakitan PC kali ini sekitar segini. Nah, untuk opsi yang mirip rakitan ini palingan di harga segini. Rekomendasi saya kalau misalkan ingin rakitan iGPU di budget segini, ya palingan ini. Sedangkan untuk kalian yang press budget banget, dapat di harga segini. Saran jika kalian ingin menyicil part-part PC seperti teman saya, kalian harus memilih part yang jarang rusak atau garansi part tersebut panjang. Saran saya sih, yang pertama kalian beli casing, lalu fan casing jika butuh. Selanjutnya RAM karena garansi lifetime, kemudian storage atau SSD karena kebanyakan garansi 5 tahun. Lalu PSU yang kebanyakan garansi 5 tahun juga. Lanjut CPU karena komponen jarang rusak walau garansi terkadang 1 tahun jika tray dan 3 tahun untuk box. Lalu CPU cooler jika kalian tidak memakai stok cooler. Dilanjutkan Mobo yang garansi kebanyakan 3 tahun. Dan terakhir GPU karena kalian gak tahu rilis terbaru dan harga bisa naik turun juga. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, sebelum kelupaan, ada pengumuman nih. Karena subscriber udah nyentuh 200, maka saya adakan promo untuk rakit PC di saya hanya 50.000 saja. Sudah termasuk install Windows juga. Tapi untuk ongkos kirim serta biaya packing tetap kalian yang tanggung. Untuk pengiriman menggunakan GoSend atau Grab Express jika wilayah sekitar Jakarta. Lalu jika di luar Jakarta maka akan menggunakan pengiriman JNT Cargo. Untuk promo ini hanya berlaku 10 orang saja yang menghubungi saya duluan lewat WhatsApp atau Discord. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sedangkan untuk nomor WhatsApp dan link grup Discord ada di deskripsi. Jadinya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan rakitan PC menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.